Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Semoga selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi dengan saya Vina Albadria dari Prodi Ekonomi Syariah 4 dengan NIM E 2019-2150. Seperti biasa saya akan menanggapi video dari Bapak Abdul Wadud Nafis, dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Makro Islam. Nah, video yang akan saya tanggapi yaitu berjudul Kebijakan Fiskal dalam Perspektif Ekonomi Islam. Oke, agar tidak berlama-lama, langsung saja kita ke pembahasannya. Jadi, Bapak Wadud menjelaskan bahwa kebijakan fiskal adalah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dengan cara meningkatkan atau mengurangi pendapatan dan belanja negara untuk mencapai tujuan yang diharapkan, seperti mengurangi jumlah pengangguran atau untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang sudah ditargetkan. Nah, benar sekali. Jadi, apabila dilihat dari segi bahasa, kata fiskal berasal dari bahasa Latin yaitu fiscus yang artinya nama seseorang pemegang kuasa atau keuangan pertama pada zaman Romawi kuno. Nah, secara harfiah berarti keranjang atau tas. Adapun kata fis dalam bahasa Inggris berartian pembendaharaan atau pengaturan keluar masuknya uang dalam suatu kerajaan. Nah, fiskal digunakan untuk menjelaskan bentuk pendapatan negara atau kerajaan yang dikumpulkan dalam masyarakat dan oleh pemerintah, negara atau kerajaan yang dianggap sebagai pendapatan lalu digunakan sebagai pengeluaran dengan program-program untuk menghasilkan pencapaian. Nah, dari pencapaian terhadap pendapatan nasional tersebut, produksi dan perekonomian serta digunakan pula sebagai perangkat keseimbangan dalam perekonomian. Nah, jadi tujuan utamanya tetap pada stabilitas harga dan pertumbuhan ekonominya. Selanjutnya yaitu penjelasan dari Bapak Wadud mengenai jenis-jenis kebijakan yang terdapat dua jenis, yaitu ekspansif atau banyaknya pengeluaran uang oleh pemerintah di masyarakat dalam rangka meningkatkan ekonomi, dan yang kedua yaitu kontraksional, yaitu pemerintah mengurangi uang yang beredar di masyarakat atau berupaya meningkatkan pendapatan. Nah, tambahan dari saya yaitu macam-macam kebijakan fiskal yang dibagi menjadi dua, yaitu berdasarkan teori dan berdasarkan jumlah penerimaan dan pengeluaran. Untuk yang berdasarkan teori, nah kebijakan fiskal dalam segi teori adalah bagaimana kebijakan itu dilihat secara non-praktis. Adapun macam-macam kebijakan fiskal dari segi teori, diantaranya yaitu kebijakan fungsional, kebijakan disengaja, kebijakan tak disengaja. Lalu berdasarkan jumlah penerimaan dan pengeluaran ada kebijakan fiskal seimbang dan kebijakan fiskal surplus, serta kebijakan fiskal defisit dan kebijakan fiskal dinamis. Tanggapan terakhir dari saya yaitu setelah membahas kebijakan fiskal secara umum, selanjutnya tentang kebijakan fiskal dalam Islam. Nah, pada video Bapak Wadud tidak dijelaskan apa pengertian kebijakan fiskal dalam Islam. Beliau langsung membahas ciri-ciri kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam, fungsi kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam, serta instrumen kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam. Nah, jadi dalam Al-Quran tidak memberikan perincian kebijakan fiskal, akan tetapi ada beberapa ajaran ekonomi dan prinsip-prinsip pengarahan yang terekam dalam sunnah sebagai pengarah dan penjelasnya. Dengan demikian, sunnah Nabi menjadi sumber penting kedua keuangan publik dalam Islam setelah Al-Quran. Nah, dalam Islam, kebijakan fiskal merupakan suatu kewajiban negara dan menjadi hak rakyat, sehingga kebijakan fiskal bukanlah semata-mata sebagai suatu kebutuhan untuk perbaikan ekonomi maupun untuk peningkatan kesejahteraan rakyat saja. Akan tetapi lebih pada penciptaan mekanisme distribusi ekonomi yang adil. Karena hakikat permasalahan ekonomi yang melanda umat manusia adalah berasal dari bagaimana distribusi harta di tengah-tengah masyarakat terjadi. Jadi uang publik dipandang sebagai amanah di tangan penguasa dan harus diarahkan yang pertama-tama pada lapisan masyarakat yang lemah dan orang-orang miskin, sehingga tercipta masyarakat yang sejahtera pada umumnya.
Lalu adapun prinsip-prinsip yang digunakan pada kebijakan fiskal dalam Islam yaitu prinsip dasar muamalah, yaitu setiap muslim bebas melakukan apa saja yang dikehendaki sepanjang tidak dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah untuk mewujudkan kemaslahatan dalam umat dalam kehidupan di bidang ekonomi. Pada perkembangannya beberapa instrumen ekonomi. Nah, salah satu instrumen yang sangat penting saat ini adalah Lembaga Keuangan Syariah atau LKS. Lalu pengelolaan lembaga keuangan syariah yang sesuai dengan prinsip syariah bagi umat Islam adalah merupakan salah satu bentuk pengabdian atau ibadah dalam artian yang luas. Dan lembaga ini dijalankan sesuai syariah merupakan aplikasi dari cerminan keimanan dan tatanan kehidupan manusia yang dipantulkan dari norma-norma dan ketentuan syariah. Lalu adapun ciri-ciri kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam sama seperti yang telah disebutkan oleh Bapak Wadud dalam YouTube-nya. Nah, yaitu yang pertama, pengeluaran negara dilakukan sesuai pendapatan sehingga jarang terjadi defisit anggaran. Lalu yang kedua, sistem pajak proporsional. Pajak dalam ekonomi Islam dibebankan berdasarkan tingkat produktivitas. Nah, misalnya pada kharaj, besarnya pajak ditentukan sesuai tingkat kesuburan tanah, sistem irigasi. Lalu yang ketiga yaitu perhitungan zakat berdasarkan hasil keuntungan bukan pada jumlah barang. Lalu adapun struktur APBN dalam sistem pemerintah Islam yang digunakan yaitu diantaranya yang pertama, pendapatan negara terdiri dari pendapatan tetap seperti zakat, kharaj, jizyah, usyur, dan pendapatan tidak tetap yaitu khums, infak, sedekah, wakaf, dan hibah, serta lain-lain. Lalu yang kedua yaitu pengeluaran negara dalam sistem pemerintah Islam yang digunakan untuk yang pertama penyebaran Islam, yang kedua yaitu pendidikan, kebudayaan, dan juga pengembangan ilmu pengetahuan. Lalu yang ketiga yaitu pembangunan infrastruktur, yang keempat yaitu pembangunan armada perang, lalu yang kelima yaitu penyediaan layanan kesejahteraan sosial. Baiklah, itu saja penjelasan tanggapan dari saya. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.